Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan tentang analisis materi matematika kelas 11, yaitu tentang transformasi. Yang beranggotakan yaitu Aulia Safira Sabila, Ikhlas Alfarisi, Halim Wardani, Vini Maharani, Widya Syafitri, dan Winda Firda. Baiklah, di sini kita membahas dan menganalisis tentang pembelajaran kelas 11, yaitu tentang transformasi. Kompetensi inti dalam pembelajaran transformasi. Yang pertama, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap berbagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cermin bangsa dan pergaulan dunia. Yang ketiga itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat itu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaedah keilmuan. Nah, selanjutnya kita memasuki kompetensi dasar dalam pembelajaran transformasi. Yang pertama yaitu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri atau translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Nah, selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran transformasi. Yang pertama yaitu menemukan definisi dan sifat-sifat translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi berdasarkan pengamatan dan masalah konseptual dan pengamatan objek pada bidang koordinat. Selanjutnya yaitu menemukan konsep translasi, refleksi, rotasi, dan konsep dilatasi dengan kaitannya dengan konsep matrik. Selanjutnya itu membandingkan keempat jenis transformasi dengan menyebutkan perbedaannya. Selanjutnya yaitu menemukan konsep komposisi transformasi, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Dan yang terakhir yaitu menyebutkan contoh penerapan translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya Aulia Safira Sabila dengan NIM 19029072 akan melanjutkan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran yaitu menumbuhkan sikap perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, berani bertanya, berpendapat, menghargai pendapat orang lain dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu menunjukkan rasa ingin tahu dalam memahami konsep dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan definisi dan sifat-sifat translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi berdasarkan pengamatan pada masalah konseptual dan pengamatan objek pada bidang koordinat. Yang keempat yaitu peserta didik dapat menemukan konsep translasi dengan kaitannya dengan konsep matriks. Yang kelima, peserta didik dapat menemukan konsep rotasi dengan kaitannya dengan konsep matriks. Yang keenam, peserta didik dapat menemukan konsep dilatasi dengan kaitannya dengan konsep matriks. Yang ketujuh, peserta didik dapat menemukan perbandingan keempat jenis transformasi dengan menyebutkan perbedaannya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menemukan konsep komposisi transformasi, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Selanjutnya yaitu mengenai uraian materi. Berikut adalah gambar dari contoh translasi segitiga ABC terhadap koordinat kartesius atau pada koordinat kartesius. Bisa kita perhatikan dari gambar berikut. Selanjutnya yaitu translasi. Translasi atau pergeseran adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak.
Sifat-sifat translasi. Yang pertama, bangun yang digeser atau translasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, seluruh titik pada benda yang ditranslasi ikut bergerak dengan arah dan jarak yang sama. Yang ketiga, luas benda asli sama dengan luas benda bayangan. Yang keempat, bayangan sama dan sebangun dengan benda aslinya. Yang terakhir, dapat dinyatakan dalam pasangan bilangan, yang mana bilangan tersebut menunjukkan jauhnya perpindahan. Translasi dengan menggunakan matriks jika translasi T sama dengan matriks A, B. Memetakan titik P, X, Y ke P aksen, X aksen, Y aksen. Maka X aksen sama dengan X tambah A dan Y aksen sama dengan Y tambah B. Dituliskan dalam bentuk matriks yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks X, Y tambah matriks A, B. Baiklah, saya Widya Syafitri akan menjelaskan tentang refleksi. Nah, gambar yang tertera pada layar yaitu salah satu contoh refleksi objek terhadap sumbu Y. Refleksi sendiri yaitu pencerminan. Refleksi tersebut akan memindahkan seluruh titik dengan memakai sifat pencerminan pada cermin datar. Yaitu yang pertama, bangun yang dicerminkan tidak mengalami perubahan bentuk dan warna, serta jarak bangun dengan cermin sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pencerminan, yaitu yang pertama ada pencerminan terhadap sumbu X. Gambarnya seperti yang tertera. Jika ada titik P, X, Y, maka jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka dalam matriks dinyatakan dengan matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikali matriks X, Y menghasilkan matriks X min Y. Selanjutnya yaitu ada pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu gambarnya seperti yang tertera. Jika ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan yaitu berupa matriks X aksen, Y aksen, yaitu sama dengan matriks min 1, 0, 0, 1 dikali matriks X, Y dan menghasilkan bayangan berupa matriks min X, Y. Selanjutnya yaitu ada pencerminan terhadap X sama dengan H dan gambarnya seperti yang tertera pada layar. Jika ada titik A, B dan dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka menghasilkan bayangan berupa A aksen, di mana A aksen itu komponennya yaitu A aksen dan B aksen, dan hasil pencerminannya terhadap X sama dengan H yaitu 2H kurang A dan B. Selanjutnya ada pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan K, dan gambarnya seperti yang tertera juga pada layar. Jika ada titik A dengan komponennya A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, menghasilkan bayangan aksen, yaitu A aksen, B aksen, dan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan K, bayangannya yaitu berupa komponen matriks A, 2K kurang B. Selanjutnya ada pencerminan terhadap Y garis Y sama dengan X, dan gambarnya bisa dilihat sendiri. Jika ada titik P, X, Y, maka hasil bayangan terhadap pencerminan terhadap Y sama dengan X yaitu bisa dinyatakan dengan matriks E aksen, Y aksen sama dengan matriks 0, 1, 1, 0 dikali matriks X, Y dan menghasilkan bayangannya yaitu berupa matriks Y, X. Selanjutnya ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, dan gambarnya sudah tertampil di layar. Jika kita memiliki titik P, X, Y, maka hasil pencerminan terhadap Y sama dengan min X bisa dinyatakan dengan matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks 0, min 1, 0 dikali matriks X, Y menghasilkan bayangan berupa matriks min Y, min X. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pencerminan terhadap titik pusat O 0,0 dan gambarnya seperti yang tertampil. Jika ada titik
A dengan komponennya A, B dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0, maka bayangannya yaitu berupa A aksen dengan komponen A aksen B aksen, yaitu merupakan perkalian antara matriks min 1, 0, 0, min 1 dikali matriks A, B, menghasilkan bayangan berupa matriks min A, min B. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Winda Firda dengan NIM 19029124 akan melanjutkan materi tentang transformasi. Yang selanjutnya yaitu materi rotasi. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Sifat dari rotasi yaitu bangun yang diputar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Rotasi terbagi atas beberapa. Yang pertama, rotasi pusat di titik 0,0 sebesar sudut alfa yang tertera pada gambar. Titik P, A, B dirotasikan sebesar sudut alfa berlawanan arah jarum jam dengan pusat titik 0,0 dan diperoleh bayangan P matriks A aksen B aksen sama dengan matriks cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan matriks A, B, maka didapat A aksen sama dengan A cos alfa kurang B sin alfa. B aksen sama dengan A sin alfa ditambah B cos alfa. Yang kedua yaitu rotasi dengan pusat M, N sebesar sudut alfa. Maka didapat bayangannya yaitu matriks A aksen B aksen sama dengan cos alfa, matriks cos alfa negatif sin alfa, cos alfa dikali dengan matriks A kurang M, B kurang N ditambah matriks Mn. Materi yang keempat yaitu materi dilatasi. Dilatasi juga dikenal sebagai perbesaran atau pengecilan suatu objek. Sifat dilatasi yaitu yang pertama, bangun yang dilatasikan dengan skala K dapat mengubah atau tetap ukurannya, tetapi tidak dapat mengubah bentuk. Yang kedua, jika K besar dari 0, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K besar 0, kecil dari 1, maka bangun bayangan diperkecil atau terletak searah terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Yang keempat, jika K besar dari min 1, kecil dari 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Yang kelima, jika K kecil dari min 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Yang keenam, jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Yang ketujuh, jika K sama dengan min 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan ukuran, tetapi letaknya berlawan arah dengan pusat dilatasi bangun semula. Dilatasi terbagi atas dua. Yang pertama, dilatasi titik A, B pada pusat 0,0 dengan faktor skala M yang tertera pada gambar, maka bayangan dilatasi tersebut yaitu A aksen, B aksen sama dengan matriks M 0, 0M dikali dengan matriks AB sama dengan matriks AM, BM. Yang kedua yaitu dilatasi titik A, B terhadap pusat K, L dengan faktor skala M yang tertera pada gambar, maka bayangan dilatasinya yaitu A aksen B aksen sama dengan matriks M 0, 0M kali matriks A kurang K, B kurang L ditambah matriks KL. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya Ikhlas Alfarisi. Selanjutnya akan menjelaskan tentang komposisi transformasi. Komposisi transformasi adalah transformasi yang diperoleh dari gabungan dua transformasi atau lebih. Bila T1 dinyatakan dengan matriks A, B, C, D, dan T2 dengan matriks P, Q, R, S,
maka dua transformasi berturut-turut, mula-mula T1 dilanjutkan dengan T2, dapat ditulis dengan T2 transformasi T1 sama dengan PQRS kali ABCD. Yang A yaitu komposisi translasi. Dalam bentuk pemetaan dapat ditulis sebagai berikut. A, X, Y ditransformasikan dengan AB menghasilkan A aksen X tambah A, Y tambah B. Selanjutnya ditransformasikan dengan T2 sama dengan CD menghasilkan A double aksen X ditambah A ditambah C, Y tambah B tambah D. Sedangkan dalam bentuk matriks dapat dinyatakan sebagai berikut. A double aksen sama dengan T2 transformasi T1 A. X double aksen Y double aksen sama dengan CD ditambah AB ditambah XY sama dengan X ditambah A ditambah C Y ditambah B ditambah D. Selanjutnya yang B yaitu komposisi transformasi selain translasi. Misalnya titik A, X, Y ditransformasikan oleh transformasi T1 yang diketahui matriks transformasinya, dilanjutkan dengan transformasi T2 yang juga diketahui matriks transformasinya. Penulisan dalam bentuk pemetaannya adalah sebagai berikut. A, X, Y ditransformasikan oleh T1 A, B, C, D menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen ditransformasikan oleh T2 E, F, G, H menghasilkan A double aksen, X aksen, Y aksen. Komposisi transformasi di atas bila ditulis dalam bentuk matriks akan menjadi seperti berikut. X double aksen, Y double aksen sama dengan E, F, G, H dikali A, B, C, D dikali E, X, Y. Misalkan RA adalah rotasi sejauh A dengan pusat rotasi di titik pusat O 0,0 dan RB adalah rotasi sejauh B di titik pusat O 0,0. Jika titik P, X, Y dirotasikan oleh RA dilanjutkan dengan rotasi oleh RB, maka secara pemetaan, bentuk transformasinya dapat ditulis sebagai berikut. P, X, Y dirotasi P, X, Y dirotasikan oleh RA menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen dirotasikan oleh RB menghasilkan P double aksen, X double aksen, Y double aksen. Dalam bentuk matriks, transformasi rotasi dapat ditulis sebagai berikut. X double aksen, Y double aksen sama dengan cos B negatif sin B cos B dikali cos A negatif sin A cos A X, Y. Baiklah, materi selanjutnya yaitu contoh penerapan transformasi, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh translasi, yaitu dalam kegiatan sehari-hari tentu kita melakukan aktivitas yang melibatkan perubahan posisi seperti berjalan, berlari, melompat, dan pergerakan yang lainnya yang dapat melibatkan perubahan posisi. Yang kedua, contoh refleksi, yaitu contoh penerapan pencerminan misalnya pada saat kita bercermin. Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Yang ketiga, contoh rotasi. Contohnya yaitu gerakan berputar. Gerakan rotasi bumi berfungsi untuk pergantian siang dan malam. Gerakan rotasi bulan untuk mengitari bumi. Gerakan jarum jam untuk menunjukkan pergerakan waktu, gerakan roda mobil untuk menjalankan mobil, serta gerakan roda sepeda untuk menjalankan sepeda. Yang keempat, contoh dilatasi.
Contoh penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada mikroskop atau alat pembesar. Alat pembesar tersebut merupakan alat penting di laboratorium. Alat ini digunakan untuk memperbesar foto dan negatifnya atau klisenya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.